dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berhenti atas kami Tuhan. Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan sampai detik ini Tuhan. Tuhan, kami akan naikkan pujian dan penyembahan kami. Kiranya apa yang kami nyanyikan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah seruan hati kami Tuhan. Inilah isi dari setiap hati kami Tuhan. Ketika kami datang ke sini dengan segala pergumulan kami Tuhan, Engkau yang tahu dan Engkau yang mengerti Bapa. Bahkan Engkau yang penuhi kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memenuhi setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Tuhan gak pernah habis buat hidup kita. Bahkan Tuhan tahu setiap detik, setiap menit, setiap jam, apa yang kita lalui, apa yang kita gumulkan. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan
sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari kita memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini, dan biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 12 hingga ayat 14 berbunyi demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasanya kenapa?
Ayo, kenapa? Nah, kadang-kadang kita sering begitu ya Bapak Ibu, ketika ditanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Lalu kalau dilanjutkan dengan pertanyaan, kenapa luar biasanya? Nah, lalu kita mulai berpikir, kenapa ya kok luar biasa? Nah, itu terjadi kenapa? Karena kadang-kadang kita hanya menjadi seorang yang latah saja. Kalau ditanya apa kabarnya, pasti jawabannya luar biasa. Tapi harus karena hingga saat ini juga kasih Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Kita boleh ada dan bisa berada hingga saat ini itu bukan karena kuat gagah kita, tapi sungguh karena kasih Tuhan yang luar biasa itulah yang dicurahkan dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini. Nah, karena itu juga hidupnya harus menjadi hidup yang biasa-biasa Bapak Ibu. Hidup kita harus menjadi hidup yang biasa-biasa. Harusnya hidupnya menjadi hidup yang juga luar biasa ya, bukan luar biasa tidak cinta dengan Tuhan, tapi luar biasa harusnya mengasihi Tuhan dalam segala kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur juga kita sudah di penghujung bulan September ini, bulan perdamaian di sinode kita. Sudah melakukan tindakan-tindakan perdamaian satu dengan yang lainnya Bapak Ibu. Harapannya sudah ya, sebagai juga wujud nilai kemenonaitan kita, ke GKMI kita menjadi orang-orang yang membawa damai ya. Mari terus kita gaungkan itu dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, jangan lupa minggu depan kita bersama-sama dengan seluruh gereja di dunia ini akan merayakan sakramen perjamuan kudus. Karena itu juga yang perlu kita siapkan adalah hati dan diri kita dan pikiran kita untuk datang yang menyambut simbol roti dan anggur yang akan kita terima itu sebagai simbol tubuh dan darah Kristus. Agar kiranya pengorbanannya di atas kayu salib itu tidak menjadi suatu pengorbanan yang sia-sia. Karena itu siapkan hati pikiran kita. Kalau juga mungkin ada hal-hal yang belum diselesaikan, selesaikan dalam minggu ini ya. Ada masih kepahitan, bereskan. Supaya juga roti dan anggur itu menjadi roti dan anggur yang membasuh, membersihkan, menyucikan hidup kita. Doakan juga Bapak Ibu minggu depan ada 15 ya dari keluarga kita yang akan berlutut di hadapan Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya melalui sakramen baptisan kudus dan juga pengakuan percaya. Doakan mereka supaya mereka ini juga bukan hanya sekedar ya melakukan seremonial, tapi juga sungguh-sungguh ketika air itu juga dipercikan menjadi air yang membasuh seluruh hidup mereka, dibaharui, dicelupkan keluar menjadi pribadi yang baru. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Wah, kurang semangat ini. Gimana nih awal bulan nih? Akhir bulan, jadi agak ngedown nih. Coba sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Mantap nih. Sebentar kita akan lanjutkan ibadah kita akan mulai memuji Tuhan. Kita mau naikkan suara kita nyatakan, Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Kita semua percaya kalau cuma Tuhanlah sumber kekuatan kita, tiada yang lain. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Oh, 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 oh.
Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Semuanya Bapak Ibu. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh nyata kasihnya Tuhan. Apapun yang ada dalam hati kita, Tuhan tuh tahu. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Sebentar kita akan naikkan doa syafaat kita. Segala pergumulan kita tuh perlu Tuhan. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita rencanakan, Tuhan ambil alih semuanya. Sebelum kita naikkan doa-doa kita, mari kita puji Dia. Kita sampaikan isi hati kita yang terdalam. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan, diperlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu semuanya, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kudus, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat rahmat-Mu, buat keajaiban-Mu, buat kasih karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Sungguh tak terbalas kasih-Mu Tuhan. Sungguh tak terbalas keajaiban-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami datang sujud Tuhan ke hadirat-Mu. Kami membawa pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami. Kami berdoa Tuhan buat Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah menempatkan setiap kami Tuhan untuk berada di negara ini Tuhan. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu Tuhan yang bekerja Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau yang memberkati bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh-Mu yang menyertai Tuhan, buat setiap pemimpin-pemimpin Tuhan, buat setiap aparat pemerintahan yang telah Tuhan percayakan untuk memberi Tuhan tanggung jawab untuk melakukan tugas-tugasnya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap mereka. Bila tidak ada segala roh-roh jahat Tuhan, roh-roh yang ingin merusak Tuhan, biar semua tindakan mereka Tuhan, setiap peraturan yang mereka buat, itu semua bisa berkenan Tuhan, itu semua bisa adil Tuhan.
bagi banyak masyarakat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat presiden kami Tuhan, Pak Jokowi Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati. Biarlah dia menjadi pemimpin yang baik Tuhan, menjadi pemimpin yang bisa takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk segala macam hal Tuhan. Mungkin terjadi perpecahan, mungkin saat ini tidak ada kedamaian Tuhan di beberapa tempat, mungkin sedang ada musibah, mungkin ada sedang bencana Tuhan. Tapi kami berdoa kiranya tangan Tuhan yang melawat, kiranya tangan Tuhan yang membantu Tuhan setiap mereka. Apapun yang saat ini terjadi Tuhan, apapun yang saat ini dialami, kiranya Engkau yang menguatkan, kiranya Engkau yang memberikan selalu kekuatan, memberikan selalu pengharapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami saat ini berdoa juga untuk penanggulangan COVID-19 Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berdoa lagi Tuhan. Biarlah semua ini semakin berangsur-angsur Tuhan, dari pandemi bisa menjadi endemi Tuhan. Biarlah kami semua bisa kembali beraktivitas seperti normal. Biarlah setiap ekonomi bisa kembali Tuhan menjadi lebih baik. Kami berdoa Tuhan buat setiap orang-orang yang berperan Tuhan. Biarlah Engkau pakai setiap mereka, biarlah Engkau kuatkan setiap mereka Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap tenaga-tenaga kesehatan, buat setiap para medis Tuhan. Kami berdoa buat setiap mereka, kiranya Engkau yang memberikan selalu hati yang melayani Tuhan, hati yang takut akan Engkau, sehingga setiap pengobatan Tuhan, setiap tindakan-tindakan yang diambil tidak merugikan Tuhan untuk pasien, sehingga kami semua Tuhan bisa kembali sehat buat setiap yang sakit Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu. Dan saat ini kami berdoa buat gereja kami Tuhan, GKMI Bandung. Kami bersyukur Tuhan dengan keberadaan gereja kami ini Tuhan. Biarlah banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dipulihkan Tuhan dari segala permasalahannya. Biarlah gereja ini Tuhan menjadi rumah-Mu Tuhan, yang membawa damai dan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Pak Gembala kami Tuhan, Pak Pendeta Alfred. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menempatkannya di sini Tuhan. Biarlah rohnya Tuhan tetap semangat untuk melayani Engkau. Biarlah rohnya Tuhan tetap menyala-nyala untuk melayani Engkau Tuhan. Biar setiap pelayanan yang Kau jadikan berkat selalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kesehatan yang Kau berikan selalu kekuatan Tuhan. Kau yang memberikan selalu semangat Tuhan buat Pak Pendeta kami Tuhan. Berkati buat keluarganya, untuk Budita, buat Anya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan keluarga ini, yang Engkau pilih Tuhan sebagai pelayan-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan selalu semangat Tuhan, memberikan selalu kasih Tuhan kepada keluarga ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih padamu. Dan saat ini kami berdoa juga buat setiap pengurus-pengurus setiap komisi Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang memberikan selalu Tuhan urapan Tuhan buat pengurus-pengurus setiap komisi. Biar setiap rencana-rencana kami Tuhan ke depannya itu semua bisa berjalan dengan baik Tuhan. Biar setiap hal-hal yang kami rancangkan itu semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih padamu. Dan saat ini kami berdoa Tuhan buat setiap kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini yang mungkin beribadah offline maupun online Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Mungkin saat ini kami datang dengan pergumulan besar Tuhan. Mungkin saat ini kami datang dengan permasalahan yang kami hadapi, tapi kami percaya tangan-Mu nyata Tuhan, menunjukkan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Biar kami tetap semangat Tuhan, biar kami tetap kuat Tuhan, biar iman kami tetap teguh di dalam-Mu. Biar kami semua Tuhan tetap setia kepadamu Tuhan, berharap penuh kepadamu Tuhan dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami berdoa buat setiap ekonomi kami Tuhan. Kiranya Engkau yang melakukan gebrakan besar Tuhan buat setiap ekonomi kami Tuhan. Banyak ekonomi kami dipulihkan Tuhan, biar kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kesehatan kami, buat setiap pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati selalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga mungkin buat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini yang saat ini berada di jenjang pendidikan Tuhan. Dari kuliah, SMA, SMP, SD, Tuhan, TK. Kami berdoa kiranya setiap kami Tuhan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik Tuhan. Biar setiap ilmu-ilmu yang kami dapatkan Tuhan, itu semua bisa berguna di masa depan nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan. Masih banyak lagi Tuhan hal-hal dalam hati kami Tuhan, tapi kiranya Engkau yang mengenal isi hati kami Tuhan. Kiranya Engkau yang mengetahui isi hati kami Tuhan. Biarlah tuntunan-Mu, biarlah penyertaan-Mu ada buat setiap kami Tuhan, sehingga kami tidak salah arah Tuhan, sehingga kami tidak kehilangan arah, tapi kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Elfriend. Kita tahu Tuhan kita tuh dahsyat. Kita jatuh, Tuhan yang angkat. Kita naik, Tuhan yang ingatkan, supaya kita tahu dasar kita tuh di mana. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia. Kita naikkan pujian kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Katakan sama-sama, tiada yang lain, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah, oh, ku
datang kepada Tuhan, merenungkan firman-Nya. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, dan selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tiada yang lain, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kami sungguh mengimani Tuhan bahwa Engkau tetap menjadi Allah dalam hidup kami, tetap menjadi sembahan kami, tetap menjadi patokan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkaulah sungguh kebahagiaan yang sejati yang boleh kami dapatkan. Biarlah hal sedemikian rupa juga boleh terwujud dalam hidup kami ya Tuhan. Dan apa-apa yang juga Engkau ingin nyatakan boleh tertemukan di dalam permenungan firman yang sebentar akan kami dengarkan. Karena itu juga biarlah Roh-Mu yang kudus itu berkenan dicurahkan kepada kami di tempat ini untuk membuka hati dan pikiran kami. Sehingga dengan demikian firman yang kami dengarkan perenungannya boleh menjadi firman yang tinggal diam di dalam hidup kami. Bahkan juga firman yang boleh mengubahkan kehidupan kami. Izinkan hamba-Mu Tuhan untuk boleh berkata-kata, biarlah apa yang telah dipersiapkan semuanya juga boleh seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-22. Injil Matius pasal 22, mari kita sama-sama perhatikan ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-40. Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Apabila kita sudah temukan, mari kita sama-sama perhatikan dan saya akan menolong untuk membacakan kepada kita sekalian. Beginilah firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum yang manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu mau membaca firman Tuhan, merenungkannya dan juga mau melakukannya di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Wong urip iku mung mampir ngombe. Itu bahasa apa itu Bapak Ibu? Itu bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Wong urip iku mung mampir ngombe. Kalau ditranslate, diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, kira-kira artinya apa ya Bu Lydia? Ya, orang hidup itu cuman mampir minum, itu arti bahasa Indonesianya. Orang itu wong bahasa Jawanya. Mung mampir hanya ya minum itu
minum ya, berarti disampaikan di situ. Nah, kira-kira kalau kita boleh terjemahkan ini menjadi makna dalam kehidupan kita, apa maksudnya? Wong urip iku mung mampir ngombe. Kira-kira kalau kita mau lihat, ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Maknanya, orang hidup itu hanya mampir minum. Paling tidak kita mau diarahkan dan mau diingatkan bahwa hidup ini memang hanya sementara. Hidup ini hanya sesaat, cuman mampir minum katanya ya. Cuman mampir saja minum, hidup ini hanya sesaat. Hidup ini memang tidak selamanya kita boleh nikmati di dunia ini. Apalagi dalam situasi kita pandemi saat ini. Banyak masih dadakan-dadakan yang kita temukan. Orang yang masih sehat tiba-tiba sudah di COVID. Lalu tiba-tiba baru hanya beberapa hari sudah tidak lagi ada di dalam kehidupan di dunia ini. Nah, tapi Bapak Ibu, dalam kenyataan yang sedemikian rupa, apakah berarti hidup ini hanya sekedar dijalani? Hanya sekedar dinikmati, hanya sekedar dilalui? Toh hidup ini hanya sementara, toh hidup ini hanya orang hanya sekedar mampir minum, tidak selama-lamanya abadi. Apa dengan demikian kita menjadi orang-orang yang sikap hidupnya pesimis? Sudahlah. Karena hidup ini hanya sekedar minum saja, tidak hidup yang kekal dan abadi. Untuk apa saya bersusah-susah? Untuk apa saya melakukan ini dan itu? Dan bahkan untuk apa saya punya cita-cita dalam hidup ini? Apakah menjadi sedemikian rupakah kita menyikapi kehidupan ini? Untuk apa saya juga punya mimpi? Untuk apa saya punya impian? Toh semuanya akan hilang, sirna pada waktunya yang tidak diduga-duga. Tentunya tidak ya Bapak Ibu, hidup kita harus selalu menjadi hidup yang punya harapan, punya impian akan hari esok. Hidup kita harus menjadi hidup yang punya cita-cita, hidup yang punya impian sekalipun hidup ini sementara. Nah, berbicara tentang cita-cita Bapak Ibu atau impian, pastilah dapat dipastikan bahwa apa yang menjadi cita-cita atau impian kita, pastilah keadaan yang lebih baik daripada apa yang ada pada saat ini. Betul tidak? Yang namanya cita-cita pasti berbicara tentang sesuatu atau berbagai macam hal yang kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang, dengan cita-cita kita, pastilah itu berbicara tentang sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Tidak mungkin orang yang memiliki cita-cita itu lebih rendah dari keberadaannya saat ini. Karena itu Presiden kita Soekarno pernah berkata, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ya, setinggi langit. Jadi gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Lalu kata Tukul diterjemahkan, ya Tukul yang hari ini sedang sakit, diterjemahkan, iya kenapa itu? Supaya kalau kamu menggantungkannya mau menjadi presiden, gak kesampaian menjadi presiden, di bawahnya turun, kamu bisa menjadi menteri, begitu. Tapi kalau cita-cita kita sudah hanya menjadi orang yang biasa-biasa, maka tidak terwujud cita-cita yang kita harapkan itu, lalu terwujudnya di bawahnya kan lebih rekoso lagi, lebih menderita lagi dalam kehidupan ini. Jadi artinya cita-cita itu berbicara tentang sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu, entah kita sadar atau tidak bahwa semua cita-cita atau impian itu tidaklah bisa terwujud secara langsung, betul tidak? Kita mungkin cita-citanya pengen ini dan itu, pengen menjadi seperti ini, pengen menjadi dokter dan sebagainya macam. Tapi semuanya itu tidak bisa datang sedemikian rupa dengan sendirinya. Nah, harus juga selalu disadari bahwa cita-cita atau impian itu di tengah-tengah kehidupan kita yang sementara ini ternyata bisa terwujud dengan dimulai melalui langkah-langkah kecil dalam kehidupan kita. Melalui hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita ini. Melalui sikap-sikap yang sederhana di dalam kehidupan kita ini. Saya teringat dengan seorang jenderal, ada tayangan videonya sebenarnya. Dia pernah berkata ketika dia diminta untuk memberikan sambutan atau apapun itu, dia berkata bahwa ketika seseorang itu mau menjadi seorang pemimpin yang besar, ternyata itu bukan dimulai dengan hal-hal yang besar. Dia berkata bahwa seorang mau menjadi pemimpin yang besar dimulai dari kamar tidurnya. Dari tempat ia berbaring setiap malam. Dalam hal apa?
Dalam hal ketika ia bangun, apakah selimut yang ia pakai untuk tidur malam hari itu di pagi hari telah ia tata menjadi sebuah selimut yang rapi setiap saat dalam kesetiaannya. Nah, sepertinya kan ini seorang jenderal besar kok berkata sedemikian rupa. Tapi benar ya Bapak Ibu, itu hal yang sederhana, hal yang sepele, tapi sering kita lupa. Siapa di sini tidak perlu angkat tangan Bapak Ibu, setiap bangun pagi selimutnya dari malam sampai malam posisinya sama sedemikian rupa, bergulung-gulung di tempat tidur begitu. Ataukah kita bangun pagi kita sudah langsung menata dan merapikan spray dan juga selimut itu Bapak Ibu. Hal yang sederhana, langkah yang kecil, tetapi ketika itu konsisten kita lakukan, maka itu juga akan membentuk diri kita dan bahkan itu membuat diri kita bisa juga meraih hal-hal yang kita impian. Bukan dimulai sesuatu cita-cita impian yang kita inginkan itu dengan hal-hal yang spektakuler, tetapi ternyata itu dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Sepertinya ini juga yang pernah Yesus katakan di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 Yesus pernah bersabda, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ternyata semua apa yang kita inginkan itu dimulai dari langkah kecil yang konsisten, yang setia, maka langkah kecil itu akan menjadi langkah yang besar dan akhirnya kita boleh menjadi langkah hidup kita ini berlari dengan cepat meraih apa yang menjadi cita-cita kita. Lalu ketika cita-cita ini dikaitkan dengan kehidupan kita sebagai orang beriman, apakah ada di dalam kehidupan orang beriman juga sebuah cita-cita? Ternyata juga ada Bapak Ibu, bukan hanya cita-cita pribadi kita. Tetapi sebagai kita orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang beriman, sesungguhnya Tuhan juga meletakkan cita-cita dalam kehidupan beriman kita. Bukankah cita-cita Tuhan juga di dalam kehidupan kita itu mau menghadirkan dunia yang penuh dengan shalom? Bukankah Tuhan juga mau menginginkan cita-citanya di dalam diri kita supaya bisa terwujud eirene atau damai sejahtera yang sungguh-sungguh hadir di muka bumi ini? Itulah juga cita-cita Tuhan atau kerinduan Tuhan atau harapan Tuhan sesungguhnya yang diletakkan di dalam diri kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia keselamatan itu. Jadi artinya Bapak Ibu perlu juga disadari bahwa Tuhan juga punya harapan atau cita-cita melalui kehidupan kita. Bukan hanya kita saja secara pribadi punya cita-cita, tetapi Tuhan pun sepertinya punya cita-cita atau harapan, punya impian melalui kehidupan kita. Hadirnya shalom, hadirnya eirene atau hadirnya damai sejahtera itu di muka bumi ini. Bagaimana gambaran eirene, bagaimana gambaran shalom itu boleh hadir di muka bumi ini? Ini bukan persoalan mudah Bapak Ibu. Cita-cita yang cukup tinggi, cita-cita yang cukup besar. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal 65. Ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Itu adalah gambaran besar dari shalom, gambaran besar dari eirene, gambaran besar dari damai sejahtera yang Tuhan rindukan terwujud di dunia ini. Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya bacakan dengan perlahan Bapak Ibu. Perhatikan sungguh-sungguh dalam bahasa yang memang digambarkan dengan metafora. Tetapi sesungguhnya itu adalah wujud daripada shalom yang Tuhan harapkan. Dan kadang-kadang kita sering mendegradasi nilai kata shalom itu dalam kehidupan beriman kita. Sehingga sering kita berkata shalom, lalu kita menyambut shalom. Padahal hakikat dari shalom yang sesungguh itu, hakikat damai sejahtera yang sesungguh itu adalah bentuk dari apa yang ada tertera dalam Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan 25 ini.
Saya baca. Sebab sesungguhnya Aku Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Ayat 19. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya, perhatikan, tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Ayat 20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Wow. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, Aku sudah menjawab. Ketika mereka sedang berbicara, Aku sudah mendengarkannya. Ayat 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Itulah keadaan shalom. Itulah bentuk wujud eirene. Itulah bentuk damai sejahtera yang Tuhan inginkan hadir di dunia ini. Bukan berbicara nanti ini Bapak Ibu. Tetapi bicara tentang sekarang, saat ini. Tetapi kembali Bapak Ibu, apa yang Tuhan inginkan itu menjadi cita-citanya. Tentunya itu terwujud bukan melalui dengan hal-hal dimulai dengan hal-hal yang spektakuler. Sama seperti jenderal tadi berkata, bahwa hal yang paling sederhana itulah yang dimulai dan harus disetiai terlebih dahulu. Dan kiranya itu juga terkait dengan teks bacaan kita dalam perenungan kita pada saat ini. Mari kita lihat dengan sungguh-sungguh bahwa eirene, bahwa shalom itu juga yang menjadi juga harapan, kerinduan, cita-cita Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita yang cuman sekedar mampir minum ini pun juga bisa terwujud dalam kehidupan ini. Dikisahkan dalam teks kita dari Matius pasal 22 itu, Yesus sedang berhadapan sebelumnya dengan kaum daripada mahkamah agama atau Sanhedrin. Yang dimana Sanhedrin itu, mahkamah agama terdiri dari 71 anggota yang dipimpin oleh seorang imam agung. Ternyata bagian daripada mahkamah agama itu adalah dalam dua kelompok, yaitu kaum Farisi dan kaum Saduki. Ketika Yesus sudah bisa menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan dari kaum Saduki, yang sepertinya mereka ini tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Mereka kaum Saduki ini adalah orang-orang yang dalam kelompok yang tidak suka sebenarnya dengan urusan agama, tetapi mereka lebih suka dengan urusan perpolitikan. Pada awalnya Bapak Ibu kalau dibaca dan selidiki, kaum Saduki ini tidak punya persoalan kepada Yesus. Mereka tidak menggubris tentang siapa Yesus. Tapi ketika Yesus sudah mulai menggoncang posisi mereka karena mengganggu sang penguasa pada saat itu, yaitu bangsa Roma,
Akhirnya orang-orang Saduki ini mulai coba untuk menjatuhkan Yesus dengan berbagai macam hal, termasuk dengan pertanyaan-pertanyaan, dan mereka akhirnya bisa berkolaborasi dengan kaum Farisi. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, kalau kita baca secara lengkap dari Matius pasal 22 itu, konteksnya adalah dikatakan di ayat 34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan dikatakan di ayat 35, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, artinya bukan orang bodoh, orang yang pintar, orang yang katam dengan hukum Taurat, termasuk dengan terjemahannya yang sebanyak 613 itu. Ia datang dan bertanya kepada Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ia bertanya tentang hukum mana dari sekian banyak, dari 10 hukum Taurat dan turunan-turunannya, terjemahannya yang 613 itu yang tertuang dalam segala sikap dan perbuatan yang harus dilakukan oleh bangsa Yahudi. Mana yang paling utama? Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur memiliki Tuhan yang bukan Tuhan yang bodoh. Tetapi Tuhan kita sungguh terlepas daripada keilahiannya. Ternyata ia Tuhan yang sungguh adalah Tuhan yang cerdas. Ia tidak pernah terjebak dengan pertanyaan yang sebenarnya Bapak Ibu. Juga kadangkala dalam hidup kita ini banyak orang bertanya. Sesungguhnya orang bertanya itu bukan juga ia tidak tahu. Tetapi orang bertanya sesungguhnya sedang mau mencobai kita. Jadi hati-hati juga dengan orang bertanya. Jadi kita juga perlu selidiki siapa yang bertanya ini. Apakah dia memang tulus dalam pertanyaannya, ataukah dia sedang mengetes diri kita. Nah, Yesus ada dalam posisi yang sedemikian rupa. Guru, perintah mana atau hukum manakah yang terpenting dari hukum Taurat? Bapak Ibu, Yesus dengan jelas, dengan tegas, dengan cepat ia menjawab di ayat yang ke-37. Dan Yesus berkata kepadanya, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu, tidak hanya berhenti di situ, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap pikiranmu. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang Yesus jawab ini adalah sesuatu yang barukah? Apakah yang Yesus jawab di ayat 37 ini adalah sesuatu yang Yesus munculkankah? Ataukah sebenarnya itu sesuatu yang sudah ada dalam kehidupan bangsa Yahudi pada saat itu? Apakah itu sesuatu yang sudah ada? Sebenarnya itu sesuatu yang sudah ada. Yesus sedang mencuplikkan kembali. Apa yang Yesus katakan itu adalah Shema Israel. Itu adalah ungkapan iman dari bangsa Israel yang tertuang dalam Ulangan pasal 6. Shema itu kalau diterjemahkan sama dengan dengarkanlah dan berlakukanlah. Orang Israel sudah katam dengan akan hal ini. Ini adalah pengakuan iman. Kalau kita mungkin pengakuan iman rasuli pada saat ini. Tetapi pengakuan iman bangsa Israel itu tertuang, paling tidak kita bisa membacanya di dalam Ulangan pasal 6. Ayat yang ketiga saya cuplikkan sampai dengan ayat yang kelima, khususnya perhatikan di ayat yang kelima. Dikatakan dalam Ulangan pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Maka dengarlah hai orang Israel. Lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Shema Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu ayat yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yesus tahu itu hukum yang terutama dan yang paling utama Bapak Ibu. Itu adalah gambaran besar untuk mengasihi Tuhan secara totalitas. Tetapi ternyata Yesus tidak berhenti di ayat itu saja dan di perkataan itu Bapak Ibu. Lalu Yesus melanjutkannya, dan disinilah yang perlu kita perhatikan menjadi poin perenungan kita pada pagi hari ini. Di ayat yang ke-39
Yesus melanjutkan, dan ini adalah sebuah terjemahan daripada Yesus. Dikatakan di ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus menutupnya di ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dari 10 hukum Taurat, dari 613 terjemahannya, kalau disimpulkan tergantung pada dua hukum ini. Mengasihi Allah secara totalitas dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap hatimu, dan itu juga sama diberlakukan kepada sesamamu manusia. Tetapi mari Bapak Ibu, saya mau mengajak, apakah di ayat 39 ini adalah sesuatu yang luas sebenarnya Yesus mulai dengan kalimat sesamamu manusia. Nah, disinilah yang menjadi hal yang menarik Bapak Ibu. Ternyata setelah coba kalau kita selidiki, terjemahan bahasa Indonesia memang memunculkan kata sesamamu manusia, mengasihi sesamamu manusia. Tetapi menariknya Bapak Ibu, Yesus memakai kata sesamamu itu dalam bahasa aslinya bukan berbicara tentang orang banyak. Tetapi kata sesama itu berasal dari kata plesion, yang ternyata itu diterjemahkan sesungguhnya dengan bahasa Inggrisnya adalah neighbor atau tetanggamu. Yesus berkata sebenarnya di ayat 39 itu, kamu harus mengasihi sesamamu, itu bukan orang banyak terlebih dahulu Bapak Ibu. Tetapi Yesus memberi sebuah perintah yang sama dilakukan tadi dengan perintah yang pertama secara total. Itu dimulai dengan mengasihi tetanggamu seperti dirimu sendiri. Nah Bapak Ibu, ada orang yang menilai hukum kasih ini, yang kedua yang diajarkan Yesus ini, sepertinya tidak Yesus itu mengendaki untuk memberikan cinta atau kasih yang universal. Tetapi menjadi cinta atau kasih yang eksklusif karena kepada tetangga, orang-orang dekat. Apakah berarti kita tidak perlu mengasihi orang-orang yang di luar daripada lingkaran dalam kita? Kembali Bapak Ibu, saya merenung-renungkan bagian ini. Ternyata Yesus bukan berarti mau menjadikan orang-orang yang mengasihi Allah secara totalitas itu hanya menjadi orang-orang yang juga eksklusif mengasihi orang-orang yang dekat dengan dirinya. Tetapi di sini Bapak Ibu, Yesus mau berkata Bapak Ibu, sebenarnya ia mengkritik orang-orang Farisi yang seolah-olah berkata kami sudah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan seluruh hidup kami secara total. Tetapi pertanyaannya, apakah kamu juga sudah mengasihi saudara-saudaramu yang dekat denganmu secara totalitas dalam hidupmu? Nah, seolah-olah mereka dalam laku kehidupan berimannya begitu luar biasa dalam ekspresi, dalam kegiatan kepercayaannya, begitu fenomenal, bombastis. Tetapi ternyata sayangnya bagi Yesus, dalam kritiknya kepada orang-orang itu, ternyata tetangganya, orang yang dekat dengan hidupnya pun, ternyata mereka tidak pernah mendapatkan kasih daripada diri mereka. Dengan demikian Yesus mau berkata Bapak Ibu, mulailah. Kalau engkau sungguh-sungguh juga mengasihi Allah secara totalitas, dengan segenap hati, jiwa dan ragamu dan segala macam yang ada dalam dirimu, engkau mau memberi nyawamu kepada Tuhan, tetapi mulailah itu dulu dengan lingkaran yang paling dekat dalam kehidupanmu. Ketika saya merenungkan ini Bapak Ibu, saya tertohok juga sebagai seorang hamba Tuhan yang penuh waktu dalam kehidupan berpelayanan. Bukankah juga banyak sebenarnya kalau saya amat-amati seorang hamba Tuhan, dalam tanda petik begitu hebat dan luar biasa dahsyatnya pelayanannya di luar. Dengan segala karya-karya akbarnya yang begitu hebat di luar. Tetapi ternyata karya yang hebat itu tidak tertampakkan dengan jelas dalam kehidupan keluarganya.
Sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang kering dalam kasih. Bahkan mungkin istrinya atau suaminya, kalau si perempuannya menjadi seorang hamba Tuhan, juga mengalami kekeringan cinta kasih. Atau kalau dikatakan seperti jenderal tadi, kamarnya bagian paling intimnya, paling dalam kehidupannya tidak pernah diberesi. Ketika ia bangun, ia sudah langsung berangkat meninggalkan semuanya dalam keberantakan. Saya merasakan seperti itu, mungkin ini juga Yesus sedang mengkritik saya. Kamu berkata kamu mengasihi aku dengan secara totalitas. Tetapi apakah kasih itu telah terlebih dahulu kamu curahkan dengan berlimpah kepada orang-orang yang terdekat dalam hidupmu? Bukan yang Tuhan inginkan kita sebaliknya. Mengasihi Tuhan dengan hebat dan gagah perkasa disaksikan oleh orang banyak di luar. Tetapi di dalam kehidupan inti kita, kasih itu tidak muncul sama sekali. Bagi saya ini mungkin menjadi sebuah koreksi juga. Karena banyak juga hamba-hamba Tuhan yang sepertinya atas nama pelayanan, meninggalkan keluarga, meninggalkan ini dan itu. Tidak memperhatikan anak dan ini dan itu. Demi mengasihi Tuhan, tetapi menelantarkan orang-orang yang terdekat. Mereka yang sangat dekat dalam kehidupannya sering diabaikan. Dan bahkan juga mungkin kritiknya ini muncul kepada kita sebagai jemaat-jemaat di GKMI Bandung. Juga sering kita menjadi jemaat di GKMI Bandung yang mungkin juga kita jemaat di GKMI Bandung. Persoalannya apakah kita juga pernah menceritakan tentang kasih yang melimpah di GKMI Bandung itu? Ataukah kita justru menceritakan tentang kasih yang hebat-hebat di luar sana? Karena itu di minggu yang lalu saya juga sudah cuplikan, apakah kita juga sudah mengenal kiri kanan dan muka belakang kita dalam kehidupan komunitas kita di GKMI Bandung? Bukankah juga banyak jemaat-jemaat itu juga yang memiliki hati yang mendua? Mendua dalam kehidupan berjemaatnya. Mungkin kita juga atraktif dalam pelayanan di luar, tetapi ketika diminta untuk melayani di dalam rumahnya sendiri di GKMI Bandung dengan 1001 macam kita punya alasan. Tapi mungkin dalam komunitas-komunitas yang di luar kita begitu sregep, kita begitu cepat gercep gitu ketika diminta untuk melayani. Karena itu Bapak Ibu, ini adalah sebuah hal yang Yesus sampaikan sebagai sebuah kritik yang sungguh-sungguh tajam dalam kehidupan kita. Dalam kerangka ia juga ingin menghadirkan eirene dan shalom dan damai sejahtera itu. Ternyata itu semua bukan dimulai dengan hal-hal yang besar di luar. Tetapi itu dimulai dengan hal-hal yang sederhana dalam kehidupan komunitas kita. Karena itu kita perlu membaca dan melihat kembali kehidupan beriman kita ini dengan clear. Apakah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, dengan sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, ataukah kepercayaan kita itu justru menghadirkan penyakit dalam kehidupan kita? Jangan salah Bapak Ibu, agama atau apapun itu atau kepercayaan itu bisa bukan menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, tetapi agama itu juga bisa menjadi sebuah penyakit dalam kehidupan kita. Agama itu juga bukan bisa menjadi sesuatu yang membuat kita sehat. Tapi sesungguhnya banyak juga agama, ajarannya itu mendatangkan penyakit dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena mungkin dalam melihat kepercayaannya itu seringkali secara sempit. Melihat kepercayaannya secara eksklusif. Melihat dengan demikian melihat dirinya yang paling. Dan akhirnya ia tidak lagi peduli dengan orang-orang lain. Karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Bukankah itu yang terjadi dalam diri orang ahli-ahli Taurat? Sehingga kesombongan kerohanian dalam kesalehan terwujud dalam sikap dan perbuatan mereka. Ketika mereka berdoa pun Bapak Ibu, mereka menepuk dada mereka. Bukan dalam arti sebagai sebuah kerendahan hati, tetapi sebagai sebuah kesombongan. Karena mereka merasa sebagai bangsa yang dipilih. Dan akhirnya mereka tidak lagi mengasihi sesama. Tetangga yang dekat, komunitas, keluargamu, gerejamu.
Bukankah ini menjadi sebuah persoalan juga dalam masa-masa pandemi ini? Di tengah-tengah mungkin kita dibuai dengan ibadah-ibadah online, yang akhirnya membuat kita terbuai dengan hal itu dan akhirnya menikmati hal itu dan akhirnya melupakan komunitas kita. Tapi ingat kembali dikatakan, hidup ini hanya cuman mampir minum Bapak Ibu. Hidup kita hanya sementara. Dan ketika kita akan berakhir, kita juga butuh orang-orang dekat kita untuk melayani kita. Nah, karena itu Yesus di sini Bapak Ibu sedang mau mengajak untuk melihat akan hal itu. Loving God, loving each other. Itulah tema kita. Ketika engkau sebagai orang-orang yang mendaku, sebagai orang-orang yang mencintai Tuhan, ternyata itu juga harus terwujud dengan engkau mencintai tetangga-tetanggamu. Bukan orang-orang yang di luar yang jauh sana. Tetapi pertanyaannya, orang-orang yang dekat dalam dirimu. Tetanggamu di sini bukan hanya berarti rumah di sebelah, tetapi tetangga itu juga bermakna orang-orang inti dalam kehidupanmu. Keluargamu, anakmu, istrimu, suamimu. Dan ketika itu dilanjut, gerejamu, komunitasmu, engkau sudah mengasihi enggak? Ataukah engkau hanya sekedar mengasihi mereka? Sementara engkau punya mungkin nama yang harum di luar sana. Tetapi ketika engkau pulang, sebenarnya orang-orang yang dekat dalam dirimu sedang membaui sesuatu yang bau dalam dirimu. Mari Bapak Ibu. Karena itu, sebuah kisah seorang ibu yang memiliki anak yang paling kecil, masih kecil. Sudah berusia 5 tahun. Lalu ia datang kepada seorang guru bijak. Dia bertanya kepada sang guru, "Guru, bagaimanakah aku bisa mendidik anakku ini? Apakah metode, cara yang harus bisa kulakukan untuk mendidik anakku ini supaya menjadi anak yang baik, benar dalam hidupnya? Apa yang harus kulakukan?" Sang guru bijak itu terdiam sejenak mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh si ibu. Lalu sang guru itu bertanya, "Sudah berapa usia anakmu saat ini?" "Sudah 5 tahun, Guru." Lalu dengan cepat guru itu berkata, "Pulanglah ke rumahmu, tinggallah bersama dengan anakmu. Hiduplah bersama dengan mereka sungguh-sungguh hari demi hari. Karena engkau sesungguhnya sudah terlambat 5 tahun untuk mengasihi anak-anakmu." Kadang kita banyak membutuhkan metode teori, tetapi kita lupa untuk hadir. Hadir dalam kesungguhan kehidupan kebersamaan. Bulan depan GKMI Bandung akan berulang tahun. Apakah GKMI Bandung ini juga menjadi gereja yang hangat terus dalam persekutuannya, mengasihi satu dengan yang lainnya? Mari juga kita sama-sama refleksikan. Atau kita sedang hanya sekedar bersekutu di tempat ini? Ataukah kita juga menjadikan kiri kanan kita itu sebagai saudara-saudara kita? Area mimbar ini juga sebagai rumah pelayanan kita. Semua yang ada di gereja ini sebagai tempat kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukan separuh-separuh, tetapi sama dengan apa yang engkau lakukan kepada Tuhan Allahmu. Kiranya itu juga engkau lakukan kepada tetanggamu, kepada istrimu, kepada anakmu, kepada suamimu, dan termasuk kepada gerejamu. Hingga cita-cita Tuhan, Eirene, Shalom, damai sejahtera bisa terwujud dalam kehidupan keluargamu, bahkan di dalam gereja ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Para pemusik kami minta untuk bisa masuk. Karena ini minggu terakhir, saya rindu juga Bapak Ibu untuk mendoakan Bapak Ibu yang datang mungkin dalam 1 bulan ini, punya pergumulan secara pribadi, punya persoalan dalam hidup, punya hal-hal yang berat yang sedang ditanggung. Tapi mungkin tetanggamu juga belum memperhatikan engkau, mungkin juga saudara-saudaramu belum memperhatikan engkau. Tapi ingat, engkau punya Allah. Engkau punya Allah yang selalu memberi engkau dalam segala kehidupanmu. Kami perlu kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau Tuhan yang mampu untuk pulihkan segala sesuatu. Karena itu mari kita perlukan keajaiban Tuhan
datanglah di hadapan Tuhan. Dan izinkan nanti saya mendoakan Bapak Ibu sekalian. Ketika lagu ini kita naikkan, mari kita juga melihat hati kita. Sehingga juga nanti doa itu menjadi doa yang penuh dengan kuasa, memulihkan dalam kehidupan kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kasih sejati. Kami berseru saat badai datang menderu, saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu keajaiban-Mu, kami butuhkan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Engkau, karena kami tahu Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri dalam hidup ini. Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami sungguh perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan.
Haleluya. Kami perlu sentuhan-Mu Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Jesus, tolong kami. Haleluya. Lawanlah dan jamah kami. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Hadirlah di tempat ini. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu angkat tanganmu kalau engkau saat ini sungguh memerlukan kuasa keajaiban daripada Tuhan. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh dan juga angkat hatimu di hadapan Tuhan. Angkat hatimu juga di hadapan Tuhan. Dan merendahlah engkau di hadapan Tuhan. Merendahlah engkau di hadapan Tuhan. Sadarilah engkau hanya sebagai seorang ciptaan. Hidupmu sementara. Kekekalan dan keabadian itu ada di dalam tangan Tuhan. Semua yang ada dalam hidupmu sesungguhnya tidak akan sanggup untuk menghadapi segala persoalan dalam dunia ini. Engkau butuh kasih Tuhan. Engkau butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Karena Ialah Allah kita. Ialah Tuhan yang sanggup sesungguhnya menolong dalam segala kehidupan. Mungkin orang-orang yang selama ini kita harapkan menjadi orang-orang yang menjadi pertolongan dalam hidup kita, mengecewakan dalam hidupmu. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan engkau. Tuhan selalu baik. Tuhan selalu baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan hamba berdoa di akhir bulan ini Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang mengangkat tangannya ya Tuhan. Apapun yang sedang menjadi persoalan mereka Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu. Engkau Allah yang tidak bisa ditutupi. Dalam segala ruang dan waktu, tidak ada tembok-tembok yang bisa menghentikan kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Karena itu Tuhan, saat ini Tuhan, kami di tempat ini datang kepadamu Tuhan. Lihatlah Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, lawatlah mereka satu-satu Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang mengalami kepahitan dalam hidup mereka, kekecewaan dalam hidup mereka. Entah itu kepada orang-orang yang terdekat dalam hidup mereka, entah itu suami mereka, entah itu istri mereka, entah itu anak mereka, entah itu juga komunitas, tetangga, saudara, mereka mengalami kepahitan. Karena mungkin bisa jadi harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka hadapi. Tuhan, hamba berdoa kepada mereka Tuhan. Biarlah Engkau lawat Tuhan, biarlah Engkau cabut segala akar pahit itu. Biarlah mereka boleh memiliki hati yang baru, sudut pandang yang baru dalam melihat semua persoalan kehidupan ini. Biarlah mereka tidak melandaskan hidup ini berdasarkan keakuan mereka, kedagingan mereka, keegoisan mereka. Tapi biarlah Tuhan Engkau berikan hati yang luas dalam diri mereka, melihat semua hidup ini dengan sudut pandang-Mu Tuhan. Sehingga dengan demikian sekalipun manusia mengecewakan, tetapi hati mereka tidak akan pernah mengalami kepahitan karena diisi oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk saat ini Tuhan,
Setiap tangan-tangan terangkat mungkin sedang mengalami persoalan di dalam kehidupan, usaha, pekerjaan. Di tengah-tengah situasi pandemi ini Tuhan, ada ketakutan-ketakutan tentang hari esok dalam kehidupan ini. Tuhan, kiranya juga mereka boleh melihat Engkau Allah yang tidak pernah memberi sesuatu yang tidak baik bagi anak-anak. Engkau Allah yang pasti akan mencukupkan kehidupan mereka. Biar tangan mereka terangkat juga menjadi tangan yang percaya Tuhan akan sediakan berkat dalam kehidupan. Tuhan akan cukupkan. Dan biarlah itu juga sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bukan berbicara tentang keinginan-keinginan daging, tetapi kecukupan itu berdasarkan kebutuhan dalam hidup mereka. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang terangkat pada saat ini sudah mungkin juga mengalami sakit penyakit. Dan kalau engkau sedang sakit dalam tubuhmu, peganglah bagian tubuhmu yang sakit itu. Dan ketika engkau memegang itu, ingat juga bagaimana seorang perempuan yang pendarahan itu, yang tidak bisa berjumpa langsung dengan Yesus, tetapi dia punya iman yang sungguh-sungguh. Dan ia memegang hanya jubah Yesus. Memegang jubah Yesus, maka kesembuhan terjadi. Saat ini mungkin engkau merasakan Yesus itu jauh, tidak bisa engkau temui secara langsung. Tapi bayangkan juga dirimu sebagai seorang perempuan itu. Yesus itu ada mungkin dekat denganmu, peganglah jubahnya dan yakini kuasanya mengalir. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk semua jemaat yang sedang sakit, saat ini juga boleh dipulihkan. Bilur-bilur-Mu tercurah bagi mereka, mengangkat segala sakit penyakit dalam tubuh mereka. Dan biarlah semuanya menjadi baik dalam diri mereka. Dan berkomitmen juga lah kiranya kalau pemulihan atau belum pemulihan itu, serahkan juga hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Sehingga juga Tuhan selalu berkenan dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa Tuhan. Untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Untuk segala impian mereka, untuk segala cita-cita mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas engkau sekalian. Amin. Terima kasih Pak Alfred untuk firman yang telah di-share untuk kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang petugas untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah kami dapatkan pagi hari ini Tuhan. Betul Tuhan, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau mengajari kami untuk mengasihi sesama kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan ini bisa berkenan Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan diedarkan, mari kita naikkan pujian kita kembali. Kita katakan bersuka di dalam Tuhan, dalam segala hal. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka.
Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya undang majelis untuk membacakan warta. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon waktunya sebentar. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk Pak Gembala L yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, juga selamat datang untuk semua jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini sudah mengikuti ibadah secara tatap muka, baik juga ada yang di rumah. Ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang satu, Komsel online hari Rabu tanggal 29 September 2021 jam 9 waktu Indonesia Barat, link di grup WA. Nanti hari Rebu ya. Terus yang kedua, perjamuan kudus akan dilaksanakan tanggal 3 Oktober 2021 pada ibadah 1 dan 2. Dimohon jemaat untuk mempersiapkan diri. Yang ketiga, minggu pertama tanggal 3 Oktober 2021 pada ibadah kedua akan diadakan baptis dan CD atas nama ada 15 orang, Asher Christian Immanuel Girsang CD, Gilbert Christian Girsang CD, Renaldi Sperdita Ginting CD, Gabriela Putri Cahyani Lingga CD, Andre Sihotang CD, Stefania Graciela Isitompul Baptis, Kasela Aryan Safira Baptis, Kesia Siome Hanikasya Baptis, Sandi Matius King Manurung Baptis, Paulina Rahayu CD, Manuel Gultom CD, Darwin Napito Hasolan Sintumeang CD, Naaman Firmansah Baptis, Stephen Josasan Baptis, yang terakhir Lee Fitving Baptis. Yang keempat, ini yang diakonia ya, sampai bulan September ini terakhir kita mengadakan berbagi sembako. Diakonia dalam bentuk pembagian sembako dilaksanakan
terakhir pada bulan September. Bagi jemaat yang mau ikut membantu dalam dana dapat mentransfer melalui rekening gereja BCA 2781399894 atas nama Ko Haryono. Dan bagi jemaat yang mau ikut membantu dalam bentuk sembako dapat menitipkan di gereja. Berapapun sumbangan dari Bapak akan sangat berarti bagi saudara kita yang membutuhkan. Nah, terus ada tambahan, puji Tuhan, gereja kita sudah membuka rekening baru atas nama GKMI Bandung. Jadi mungkin untuk nama rekening yang atas nama Pak Haryonoko ini mungkin sampai akhir tahun ini. Jadi kita sudah punya nama rekening BCA untuk kas gereja kita atas nama GKMI Bandung. Udah tercantum di warta digital ya. Kalau ini ada di sini saya sebutin juga. BCA atas nama GKMI Bandung, nomor rekeningnya 1821687182. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang mau transfer persembahan, perpuluhan, ucapan syukur itu udah pakai atas nama GKMI Bandung, puji Tuhan ya, kita udah bisa itu. Jadi yang atas nama pribadi karena ada sesuatu hal memang beliau tidak ingin dipakai lagi namanya ya. Tapi saya izin sama beliau mungkin nggak langsung saya tutup, mungkin ya sampai akhir tahun ini supaya orang-orang yang lama yang mungkin ya tidak pernah hadir yang masih suka itu supaya dia tidak kehilangan begitu. Terima kasih untuk perhatiannya. Yang terakhir, ulang tahun yang ke-1 Ibu Maria Murni Hartini Wijaya 27 September. Yang kedua Saudara Evan Hartanto 28 September. Ini anaknya Bapak Subur dan Ibu Lydia. Yang ketiga Saudara Mukuam Junior Salem, adiknya Andre 29 September. Yang terakhir Bapak Jaka Marwata 2 Oktober. Sekian warta, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Saya undang Pak Elfran untuk menutup kita dalam doa. Ditutup dengan pujian kepada Allah dipuji. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan segera meninggalkan gereja ini untuk memasuki kehidupan nyata. Biarlah firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan perenungannya untuk juga boleh kita wujudkan. Kita menjadi orang-orang yang juga mengasihi Allah secara total, tetapi juga kita sama mengasihi sesama kita, tetangga kita, orang-orang dekat dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian wujud dari tindakan iman kita itu bukan hanya berbicara ke atas, tapi juga itu mengena kepada ke kiri kanan, muka belakang dalam kehidupan kita. Karena itu pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal yang telah membawa engkau kembali dari antara orang mati, Gembala agung segala domba yaitu Tuhan kita, kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam engkau apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.